Halo Super Friends, perkenalkan dulu gue Jay and this is Iron Mons. Kebanggaan Indonesia. Kita lagi di One Boxing dan hari ini we will go through all the unfiltered real facts about combat. So stay tune, kita akan ngobrolin tentang dunia boxing. Terlebih untuk dari segi female boxernya ya Jay ya. So bakal menarik banget. So stay tune di sini, kita akan ngobrolin dan kupas tuntas di Super Challenge. Oke, sekarang kita mau fokus ke female in combat sports. Oke. Why do you think sekarang tuh ada maybe a little bit of stereotype that ini sportnya buat men? And do you think all females should learn how to fight and how to do this sport? Iya, jadi sebenarnya kalau menurut gue pencinta boxing, jadi dunia combat sport itu masih dilihat masih perceived as a male sports, yes, ya kan? Jadi banyak banget orang-orang yang mengira bahwa boxing itu khusus buat cowok doang, men. Iya, padahal yang mikir-mikir kayak gitu biasanya nggak pernah step up on the ring ya kan? Iya. Dipukul sama lu, jab sekarang juga jatuh kan? Oke, jadi kalau misalnya sekarang menurut gue petinju wanita di Indonesia tuh keren banget. Yoi. Kenapa? Karena itu adalah bukti nyata bahwa cewek juga bisa ambil bagian dalam combat sport yang dimana stigmanya lebih ke arah cowok. Nah, talking about that, what do you not like about the female combat sports scene di Indonesia? I think I cannot find one because I really love this combat sport. Yes. Especially kalau kita lihat nih bibit-bibit cewek udah mulai banyak banget bermunculan. Jadi I love combat sport. Who do you have your eyes set on sekarang? Your favorite female my fighters? favorite female kalau di Indonesia of course Kak Felmi Sumaihe. Mantap. Ya, dan banyak lagi petinju-petinju dari internasional ataupun di daerah-daerah. Banyak banget atlet cewek boxer yang keren-keren. Nah, tantangan apa yang terbesar untuk somebody who's never trained, who's never trained? Ya, untuk mau mulai. Oke, mungkin lebih ke arah general dulu nih. Jadi as I mentioned earlier, jadi stigma di Indonesia itu masih melihat combat sport sebagai sportnya para cowok gitu kan. Jadi yang paling challenging buat aku adalah gimana caranya nih kita mengedukasi masyarakat bahwa combat sport is not about fighting gitu loh. It's more into the art. The lifestyle, the discipline, ya kan? So you as a fighter juga pasti pernah ngalamin dong, ya kan? Ex-fighter lah. Dan banyak yang lihat like this sport as dominant towards male. If you were the person who was in charge of female boxing Indonesia, female combat sport Indonesia, perubahan apa menurut lo bisa lo lakukan? Oke, pertama, gue akan membuat informasi kepada masyarakat bahwa cewek juga bisa loh doing boxing. Itulah kenapa kita punya pertandingan sesuai dengan levelnya. Ada yang pro fighter, ya kan? Terus ada juga yang amatir. Ada juga sekarang mulai nih influencer, ya kan? Betul. Jadi sebenarnya untuk mewadahi keinginan masyarakat untuk bersatu dalam combat sport, terlebih untuk female, itu kita udah memfasilitasi sebenarnya di Indonesia dari promotor sekarang udah banyak banget. Nah, tapi we cannot pungkiri, you know, I think boxing Indonesia is probably the biggest sport right now. Correct. Apalagi we make the best events. Ya nggak sih? Yes banget. Bahwa combat sport itu lebih ke arah seninya. Itu loh yang pengen gue emphasize tuh seninya itu loh gitu loh. Yes, jadi datang ke camp terdekatmu and don't forget untuk nonton episode selanjutnya di Super Challenge. Stay tune yo, because banyak informasi yang bakal kita bagiin lebih dalam lagi. Dan kita sekarang bakal intermission, habis ini kita bakal latihan bareng. Hello Super Friends. Balik lagi kita di Super Challenge. Sekarang kita mau ngapain nih, Jay? Kita peregangan dulu lah sebelum kita mulai. Lu biasa tuh peregangan, how do you like to stretch? Sebenarnya peregangan tuh penting banget sih buat boxing ya, ataupun olahraga apapun lah. Nah, sebenarnya kalau menurut gue, peregangan yang bagus tuh kita moving. Ya, jadi nggak cuma diam tempat kayak gini doang nih, itu kan boring. And manfaatnya tuh kira-kira apa aja ya kalau buat kita? Nah, ini tuh lebih ke arah kayak ketika lu bergerak, aliran darah dalam tubuh lo tuh lebih cepat ngalirnya. So we prevent injuries gitu kan? Exactly. Jadi sebenarnya bagian yang paling penting dari olahraga tuh menurut gue adalah peregangannya sih. Paling penting peregangannya. Karena kalau lu nggak serius di situ bisa cedera or anything kan? Gue lihat kadang-kadang tuh kalau yang atlet udah level sedunia kayak Daud Yordan gitu, they stretch for 30 minutes, you know? Banyak banget. Lebih lamaan stretchingnya kadang-kadang daripada latihannya. Okay, now we shadow box. Okay. Do you like to shadow box? Like, atau? Iya dong, shadow boxing itu peregangan yang menurut gue juga paling efektif. Karena lu moving, and then lu praktekin teknik-teknik boxingnya sekalian, ya kan? Dan how often do you shadow box?
Tergantung kebutuhan sih. Kalau gue biasanya 15 menit sebelum gue latihan, gue pasti shadow boxing. Biasanya gue shadow boxing pakai 2 kilo untuk jab sama strike. Wis. Ya. Nah, ini capek banget sih. Speaking about tired, gue lumayan capek. Tapi apakah latihan yang paling capek lu ever went through? Setiap latihan gue selalu capek. Kombinasi kayak paling nguras lu punya body weight. Oke. Biasanya kalau dalam satu kali latihan selain boxing itu ada interval training which I hate the most. Terus ditambah dengan endurance sama weight. Jadi selain kita cardio sama kayak gini, pakai weight supaya lu bisa terbiasa untuk bawa beban gitu. Yes. Itu capek banget sih. Mau mati rasanya. Terus interval training, interval training itu seperti apa aja ya? Interval training itu jadi kayak misalnya lu sprint, lari sprint, shoot gitu. Yes. Atau lu lari kayak post to post ke sini. Jadi bener-bener yang mengaccelerate lu punya power gitu. That's interval training. Yes. Itu kalau nafas lu siang malam. That's lumayan new school of boxing training ya. Exactly. Kayaknya the old school of boxing training tuh kayak yang skipping 30 menit, samsak 30 menit gitu itu kan. Itu wajib sih. Makanya now there's a lot of ways to train yourself, bro. Exactly. Itu menu utama sih. Samsak dan skipping gitu kan. Who do you think secara petinju yang latihannya paling rajin? Mungkin yang gua tahu Om Daud Jordan kali ya. Oh iya sih. Iya, itu gila sih kalau latihan. I mean, age is just a number, man. Yes. Age is just a number. It is. Ada buktinya, you know. Daud Jordan, any day, all day, because right now boxing is the biggest sport di negara ini. Oke guys, sambil kita lanjut interviewnya, kita coba lihat fasilitas lain di boxing ini. Ya. Capek main ambil ngomong. Lumayan. Oke. Hey man, you think you got hard, bro? You think you got cardio? It's tiring, man. Yes. Iron Mons. Yo. Kalau di boxing itu seberapa penting sih cardio? Gila, itu penting banget lagi. Like tanpa cardio emang lu bisa kalau di boxing? Tanpa cardio lu tanding ronde 1 aja udah KO mungkin. And what type of cardio is best kayak buat boxing? Pertama harus yang tadi moving. Kedua mungkin bisa dibantu sama skipping kali ya. Oh, tapi jangan suruh gue skipping sekarang, susah. Boleh dong skipping dikit-dikit. Aduh, Bang. Nah, gue tuh lihat kayak female fighters kayak I don't know if you know Zhang Weili. Do you know Zhang Weili? No. Yeah, he's like people should check her out di UFC itu. Itu female fighter kalau latihan kardionya, fisiknya keras banget, men. Gila. Terus penting banget kardio tuh. Yoi. Nah, lu kan biasa, tadi ngasih tips ke penonton nih. Biasa pelatih lu ngasih tips apa biasa ke lu? Biasanya kalau yang pertama adalah kardio. Yoi. Kardio sampai lu capek, sampai lu nggak bisa nafas, baru lu berhenti. Super challenge. I challenge you to work on your cardio. Ayo, full power. Come on, let's go. Mantap. Lagi. Mana? Mana? Lu gimana aja ya? So, stay tune, Super Friends. Ini rasanya super. Yo, Super Friends, we back again. Like barusan kita bilang, kita hari ini ada special guest in the building. Siapa ya? Ini dia pemenang Super Challenge. Mari kita welcome Mr. Dodo. Ayo, champ. Wih, mantap. Please. Let's go. Gue mau nanya dulu nih, how did you know about Super Challenge video challenge itu? Iya, betul. Berapa lama tuh prosesnya untuk pembuatan itu? 1 jam. 1 jam? Wow, 1 jam. Iya, dedikasi itu, bro. 1 jam, terus dari situ kayak udah jadi nih kan videonya. Udah jadi, belum diedit lah tapi. Terus kayak ikut nggak ya, terus ada memberku kayak udah ikut aja, udah bikin juga kan, terus kayak oke, gimana ya gitu. Yoi, tapi sekarang udah menang kan, lu kira-kira lu mau terima kasih ke siapa? Lu dedikasiin ke siapa juga? Gua dedikasiin buat memberku yang Angel sama si Melinda. Dia yang kayak
nge-push gue buat posting tuh dia. Hey, shout out Cimelinda, man. Yoi. Tadi kau bilang member, apakah dirimu sekarang melatih di camp apa? Sekarang ngelatih di Camp Warrior. Camp Warrior, oke. Warrior MMA ya? Oke. Yo, shout out Warrior MMA too. Yes. Jadi bisa ceritakan nggak kayak perjalanannya lu udah berapa lama sih di dunia combat sport dan awalnya gimana? Kebetulan keluarga tuh aktif di boxing, Muay Thai gitu. Jadi dari situ kayak tiap hari tuh tontonannya pasti baku pukul. Terus terus ada di mana ada kakak ipar pulang dari Thailand, dia kayak habis tanding terus sobek sini kan. Keren banget kan, terus kayak keren sih. Jadi kayak dari situ kayak mulai nih gila sih, ini keren banget, laki banget gitu. Dari situ kayak oke lah, latihan gitu sampai sekarang ini. Jadi video Tekken itu sama gaya lu latihan those tricks itu, lu sebelumnya tuh emang suka bikin konten atau enggak? Enggak juga. Enggak ya. Jadi ini perdana ya. Terus do you think lu bakal we see you make more contents gitu in the future? Mungkin ke depannya ya. Yes. Dan what is your opinion about kayak sekarang petarung nggak bisa dipungkiri lu harus bisa aktif di sosial media. Lu apa opini lu tentang era di combat sport sekarang? Kayak menurut lu penting nggak untuk konten-konten? Kalau di sekarang ya sangat penting ya. Soalnya kalau kurang aktif di sosial media pasti kayak ketumpuk-tumpuk terus, pasti kayak yang skillnya luar biasa pun kalau misalnya nggak ditunjukin ya bakal kependem sih kayaknya. Nah sekarang who is your favorite fighter di the scene right now? Di Muay Thai Sancai. Oh iya, di Muay Thai Sancai. Kalau di Tekken? Di Tekken Jin Kazama. Jin Kazama. Dan dirimu apakah masih aktif bertanding? Sudah enggak sekarang. Sudah enggak ya? Sekarang ngajar ya? Sekarang ngajar aja. Lu ngajarnya fokus ke apa? Fokus ke Muay Thai. Oke. So, Muay Thai. Kita anak boxing nih. Anak boxing, buat orang yang nggak tahu tuh, boxing Muay Thai itu kayak we are in the same group nih. Biasa kayak ada grup karate, taekwondo, judo, terus kita grupnya Muay Thai, boxing, kickboxing, jiu-jitsu gitu ya. Menurut lo ada kemiripan apa di boxing dan Muay Thai? Kalau kemiripan sih dari pukulan semua mirip ya. Dari pukulan, terus footwork juga mirip juga ya? Mirip lah. Boxing tuh kayak berapa persen, Muay Thai itu berapa persen boxing sih? Mungkin di 50% boxing, 50% Muay Thai. Menurut lu kelebihan Muay Thai apa dan kelebihan boxing apa? Kelebihan Muay Thai yang pasti dia kan banyak banget kayak main kaki ya. Iya, banyak skill yang lainnya. Mungkin menangnya di sini kalau buat fight ya. Yes. Tapi kalau boxing kerennya itu kayak dari artnya lebih dapet lah kayak di pertandingannya itu. Kalau lo sendiri pilih Muay Thai daripada boxing kenapa nih? Dulu tuh nggak ada bayangan di boxing malah, jadi kebanyakan saudara atau ya keluarga gitu di Muay Thai. Ini tahun berapa ya kira-kira? Kayak 2005, 2006. Oh ya, itu zamannya pas Muay Thai lagi naik. Pas naik-naiknya ya. Yes. Omid udah hampir 20 tahun ya? Ya intensnya mungkin di bawah 10 lah. 10 tahunan intens. Yes. Wow, lama banget. Keren. What do you like most about Muay Thai? And being a trainer and being in the combat sport, apa yang lu paling suka tentang itu? Bisa pukul orang dengan dibayar. Jujur Li. Dan nggak masuk penjara juga ya? Bener banget. Terus orang thank you lagi. Nice. Kedepannya apa nih planningnya buat Muay Thai? Kedepannya kalau latihan tetap, cuman kayak tanding masih pengen. Cuman kayak orang tua tuh udah nggak ngizinin. Jadi orang tua udah ada. Selama pertandingan tuh kayak nggak pernah bilang. Terus sampai kayak terakhir bilang gini, kalau misalkan mau di Muay Thai, kayak oke lah, terus nggak apa-apa gitu. Untuk pelatih aja. Tapi kalau buat fight enggak ya. Nggak boleh tanding. Boleh. Nah sementara itu kayak beberapa minggu lagi ada event dan itu udah daftar. Tanding lah, tanding kayak main di ring aman tuh. Turun dari ring, tiba-tiba kaki kayak sakit banget di bagian hamstring sini. Jadi sakit banget terus sampai kayak 2 mingguan nggak bisa jalan, bisa cuman sambil kayak bungkuk gitu. Nggak akhirnya?
Enggak. Tapi itu injury yang... Iya. Tapi ditanya sama Bonyok nggak? Nah, belum tadinya. Kayak okay. Udah, Wandi kayaknya mesti pulang dulu deh. Pulang, terus kayak ngomong ke bokap kayak, kenapa gitu? Oh, nggak apa-apa. Terus kayak, nah orang tua pasti tahu anak ya bohong ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus kayak dari situ, kok tanding ya? Terus kayak, ya minta maaf ya segala macam gitu, ngakuin kalau ya kemarin tuh tanding gini. Terus kayak, udah minta maaf. Itu sore kayaknya, terus tidur, paginya bangun tuh udah nggak sakit sama sekali. Ini bisa jalan, bisa lari. Dari situ kayak, oke, ini mesti stop. Oh. Dari situ. Yes. Right now? Yes. Kan ya memang a lot of like long-term things that you have to think about kalau lu di dunia combat sport kan. Lu ada tips apa untuk buat yang mau jadi atlet, buat yang baru mulai, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Buat harus diperhatikan. Pasti latihan ya, latihan lebih disiplin, terus dan juga poin utamanya tuh mesti restu orang tua sih, restu orang tua. Kalau ya super challenge ya, selalu. Super challenge mesti pas, wajib. Oke guys, thank you so much Dodo, thank you Iron Mons. Kita di sini kita sharing informasi dan juga pokoknya kita mau majukan combat sport di Indonesia. Oke. Ini rasanya super. Wah.